Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah yang telah dilimpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pada hari ini ada sebagaimana kita ada. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami, untuk kami bisa dimengertikan oleh kuasa Roh Kudus, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri topik mengasihi adalah perintah bukan pilihan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca adalah kata-kata Yesus yang diucapkan berkaitan dengan kepergiannya kepada Bapa sesaat lagi, dan juga mengingatkan keadaan yang akan dialami oleh para pengikut Tuhan tanpa kehadiran dirinya. Saling mengasihi suatu hal yang begitu penting bagi Yesus. Karena itu beberapa saat sebelum Yesus ditangkap yang kemudian disalibkan, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Nah, jika kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34, ada kata perintah yang memiliki arti menyuruh melakukan sesuatu dari pihak yang memiliki otoritas atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Jadi perintah itu sifatnya harus dilakukan, bukan sebuah pilihan dari pihak yang memiliki otoritas. Jika perintah itu tidak kita kerjakan, maka sama artinya kita sedang menentang pribadi yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Saling mengasihi bukan sekedar anjuran atau saran, tetapi suatu perintah yang harus dipatuhi. Kasih bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi orang Kristen. Kasih bukan hanya perasaan atau emosi yang keluar dari dalam hati kita, tetapi suatu tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Suka atau tidak suka, keadaan sedang baik atau tidak baik, maka kita harus melakukan yang namanya mengasihi. Karena mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kalau kita baca di dalam suratan 1 Yohanes 3 ayat 23, jelas di sini mengatakan bahwa ada keterkaitan perintah untuk percaya nama Yesus dengan saling mengasihi. Ketika seseorang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, maka kasih yang datangnya dari Allah itu akan mengalir dalam hidup orang tersebut. Kasih ini bukan hanya kasih terhadap Tuhan, tetapi juga kasih terhadap sesama manusia. Percaya kepada Yesus tidak dapat dipisahkan dengan kasih terhadap sesamanya. Sebab ketika kita gagal mengasihi, maka orang lain akan mempertanyakan kekristenan kita, akan mempertanyakan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Mungkin kita pernah mendengar perkataan yang diucapkan oleh orang lain. Orang Kristen kok tidak memiliki kasih? Ucapan itu mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, bahwasanya percaya kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan kasih. Sehingga ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dengan pasti di dalam hidupnya akan keluar kasih, yaitu mengasihi sesamanya. Untuk itu sangat penting perintah percaya kepada Tuhan Yesus itu dibarengi dengan melaksanakan perintah, yaitu apa? Untuk mengasihi sesamanya. Sehingga ketika kita itu percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga harus dibarengi dengan satu tindakan untuk mengasihi sesamanya. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu memberkati kita dan mengubah hidup kita sehingga hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat kebenaran yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Ajar diri kami ya Tuhan bahwa ketika kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada satu tindakan kasih yang keluar dalam diri kami, yaitu mengasihi sesama. Ajarlah kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh melihat Kristus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam diri kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.